Saya Nima Sayu Prabima selaku host dari Smaga TV. Pada siang kali ini saya ingin mewawancarai salah satu wali murid dari kelas 12. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Christine. Iya. Jadi di sini saya ingin mewawancarai ini, Bu. Kira-kira Ibu kan menghadiri suatu acara wisuda kelas 12 dari putri Ibu sendiri. Nah, itu menurut Ibu dari adanya acara ini kira-kira ada manfaatnya nggak sih, Bu? Ada sih manfaatnya, bagus sekali untuk untuk mengenang memori, terus untuk di masa-masa misalkan kita itu pembelajaran sangat bagus, untuk Juga momen-momen terakhir iya, ya, Bu, di buat kelas 12. buat mengenang nanti Iya, masa lainnya. Iya. Oke. Dah, gitu aja. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih, Bu. Gimana sih mungkin bisa diceritakan persiapan Kak Ekis untuk mengikuti acara wisuda ini dan gimana reaksi Ibu sebagai orang tua? Kan mungkin kan apalagi kan Kak Ekis itu kan putri ya, Bu. Pasti kan persiapannya lebih detail. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu. Oh, persiapannya bener-bener dari kebaya, terus dari persiapan make up, oh ya untuk perlengkapan kebayanya juga buket kita nyari buket juga, itu aja sih Mbak. Kira-kira berapa lama tuh, Bu? Mungkin dari 1 bulan atau gimana? Enggak sih, cuma dari seminggu yang lalu. Oh, berarti persiapan dari Hamin seminggu ya? Oh iya, oke. Nah, dari Kak Egy sendiri nih, Kak. Setelah ini kira-kira Kakak bakal lanjut kemana? Aku bakal lanjut ke UNES. Jurusan apa kalau boleh tahu? Ilmu hukum. Oke, ya. Iya. Semoga sukses Kak Egis. Ya. Oke, terima kasih Bu Christine dan Kak Egis. Oke, bye-bye. Nima Sayu Prabima selaku host dari Smaga TV ingin mewawancarai salah satu panitia yaitu rekan saya sendiri bersama Farah Rizal. Oke, nah jadi di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan nih buat kamu. Persiapannya kira-kira untuk acara wisuda ini tuh butuh berapa bulan? Kita sebagai panitia kurang lebih itu selama 1 bulan dan itu kita rapat terus menerus dan kita juga beberapa revisi ada juga sama pembina juga, terus juga kita juga menyesuaikan sama keinginan kakak kelas juga sih. Berarti emang tantangannya tuh waktu sama kakak kelas itu? Iya, juga kita koordinir kakak kelas ya, kan karena kakak kelas juga udah nggak di sekolah, jadi kita membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama untuk koordinir seluruh kakak kelas. Oke, nah ini kan
acara wisuda itu sudah terlaksana. Mungkin pada hari H itu kesulitan apa saja sih yang kamu alami sebagai ketua? Sebagai panitia? Sebagai panitia, saya rasa pada acara hari ini semua panitia sesuai dengan bidangnya masing-masing telah bekerja sama, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan semuanya juga sesuai ekspektasi kita. Ini berarti ada molornya gitu nggak sih untuk jamnya sendiri gitu? Untuk rundown kita saya kira hampir molor ya, soalnya mulai acaranya juga lumayan molor, tapi ternyata setelah berjalannya waktu juga ternyata cepet sih, malah Maju nggak sih? malah selesainya itu sebelum rundown selesai, jadi lebih kasih. Oke, nah itu kan menurut kamu sebagai panitia pasti dong punya kayak harapan tersendiri untuk event ini. Nah dengan ada kan ini kan sudah terlaksana, dan menurut kamu acara ini puas nggak buat kamu sendiri maupun teman-teman kamu tuh gimana? Dari saya, kalau melihat dari hari H, acara hari H, kami semua puas dengan hasil kerja keras kita selama ini. Pastinya juga kerja keras capek-capeknya kita tuh terbayarkan ya dengan acara ini, dengan lancarnya sampai selesai acara ini. Oke, rate untuk acara wisuda? Untuk tahun ini kita selenggarain kurang lebih 9,4. Oke, terima kasih Farhan. Bye bye. Selamat siang semuanya, saya Nimas Ayu Prabelva selaku host dari Smaga TV. Pada siang kali ini saya mohon izin untuk mewawancarai dengan siapa Kak? Kak Revaldo Dava. Oke, dengan Kak Revaldo Dava. Nah ini kira-kira saya lihat Kak Revaldo mendapatkan selempang. Kira-kira selempang apa sih Kak? Ini most male organizer. Oke. Paling aktif lah hitungannya ya. Oh iya, berarti kayak organisator tergiat putra ya Kak? Iya. Oke. Nah dari adanya selempang ini, kira-kira Kak Dodo itu selama menjadi organisator itu kesibukannya gimana sih Kak? Ngapain aja gitu? Iya. Kalau untuk saya sendiri ya emang sibuk ya. Iya. Dimana emang organisasi itu emang sibuk. Iya. Yang paling pertama itu jadi harus diri sendiri itu aktif Iya, di betul dalam banget. organisasi dan kreatif. Apalagi harus berpikir kritis sebagai ketua OSIS ya. Iya benar Kak Revaldo. Iya, mungkin itu. Oke. Terus kira-kira harapannya dengan adanya Award Male Organizer untuk Kak Dodo, itu harapan kedepannya untuk Kak Dodo sendiri itu seperti apa? Harapannya dari aku sih bisa nambah ngembangin lagi ya skill organisasi juga, keterampilan dalam berkomunikasi juga. Iya betul banget. Ya, dan aktif dalam hal apapun juga itu. Ya, mungkin itu sih. Berarti emang apa ya, ini istilahnya salah satu kayak dorongan juga untuk melakukan yang biar bisa nge-improve diri lagi. Oke, terakhir nih Kak, kira-kira Kak Dodo sebagai male organizer itu ada nggak sih motivasi untuk adik-adik yang calon penerusnya itu gimana? Untuk calon penerusnya ya kalian harus semangat dan jangan gampang dipatahkan oleh kata-kata dari pembina ya. Mungkin emang pembina itu biasanya ngambang jatuhin lah hitungannya ya. Iya benar. Ya. Ada pro kontra ya Kak? Iya benar. Kalian harus tetap semangat dan harus gigih sih. Ya. Dan harus aktif dan berpikir kritis itu. Ya, mungkin itu sih. Ya. Oke, cukup segitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak Dodo atas kesempatannya. Sehat-sehat Kak, sukses selalu. Bye-bye.
pada siang hari ini saya mohon izin untuk mewawancarai Pak Rozak ya. Iya. Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Oke. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Pak. Ini kan Semaga baru saja mengadakan acara wisuda. Nah, bagaimana sih Pak? Karena kan saya dengar-dengar itu kayak dari Jawa Tengah belum masih abu-abu untuk perizinannya. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak untuk perizinan dengan adanya diadakan acara wisuda? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya sampaikan apresiasi kepada anak-anak yang baru saja menyelenggarakan acara wisuda yang dikemas dalam apresiasi. Iya, puncak apresiasi. Apresiasi Semaga tahun pelajaran 2022-2023. Iya. Berkaitan dengan pertanyaan ini, sebenarnya substansinya bukan pada perizinan diperbolehkan wisuda apa tidak. Sebenarnya substansinya itu jangan sampai acara wisuda ini diselenggarakan tanpa ada kontrol. Kontrol yang dimaksud begini. Jadi pemerintah provinsi sekarang kan memang mengkampanyekan terkait dengan penanganan APK. Angka partisipasi kasar. Artinya jangan sampai di Jawa Tengah ini ada anak usia sekolah yang terhambat sekolah karena pembiayaan itu. Nah, inilah yang menjadi garis bawahi ya, administrasinya itu. Jangan sampai kemudian acara wisuda yang kayak gini yang mungkin bagi pihak tertentu ini bukan menjadi acara yang begitu inti gitu loh. Inti. Maka ini nanti jangan sampai menghambat, artinya dengan adanya wisuda ini diselenggarakan di luar, ya di pastinya juga membutuhkan yang besar ya Pak. Yang ini nanti kan memancing penarikan dana masyarakat. Kepada siswa-siswi. Tapi ini SMA 3 Pekalongan ini luar biasa, anak-anak dengan memperhatikan beberapa catatan terkait dengan apa yang menjadi substansi ini. Anak-anak SMA 3 berhasil menyelenggarakan ini walaupun dengan gotong royong. Gotong royong, kerjasama, inilah yang faktor yang membuat acara ini berhasil. Oke. Baik, berarti dengan bantuan panitia dan juga kerjasamanya ya Pak. Oke. Lanjut yang kedua Pak. Dengan adanya acara wisuda yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Kota Pekalongan, itu harapan Bapak sebagai kepala sekolah untuk anak-anak nantinya itu seperti apa? Ya, harapan saya begini, ini kan lulusan SMA 3 tahun ini kan merupakan lulusan yang luar biasa ya. Mereka mengalami pengalaman belajar yang sungguh luar biasa. Pada masa COVID, kemudian diakhiri dengan kayak gini, ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri lah begitu. Terus selama kurun waktu 3 tahun mereka juga banyak di sisi kegiatan menghasilkan prestasi ya, baik di bidang akademik, bidang non akademik luar biasa. Dan kemudian harapan ini di acara ini tentu adalah merupakan komunikasi terakhir saya dengan SMA 3, dengan anak-anak SMA 3 ini untuk bagaimana, karena dia dalam situasi yang begitu saja dia berhasil, ini kan menunjukkan bahwa anak memiliki potensi yang tak terbatas. Iya, betul. Yang tentu ini nanti di saat dia nanti kuliah di waktu-waktu normal, insya Allah mereka akan lebih siap lebih siap begitu. Karena mereka luar biasa, sudah melewati masa-masa yang sulit lah. Ya, berarti menurut Pak Rozak kelas 12 ini cukup luar biasa karena mereka juga berarti termasuk angkatan COVID ya Pak selama 2 tahun mungkin? Tidak hanya sekedar angkatan COVID, tapi ini merupakan angkatan kurikulum 2013 yang terakhir bagi SMA. Oh iya benar-benar. Karena setelah ini kan SMA Negeri 3 Pekalongan kan melaksanakan IKM ya, implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ini tahun terakhir. Harapannya mudah-mudahan mereka bisa mengembangkan bekal yang sudah kita berikan seperti keterampilan, pengetahuan dan bisa menyebarkan energi positif ke masyarakat. Oke. Baik Pak. Nah yang terakhir nih Pak, ini Pak,
kan dengan adanya acara wisuda ini juga ada beberapa siswa berprestasi. Nah, menurut Bapak, apakah mereka layak? Saya kira prestasi mereka kan tidak hanya prestasi yang diperoleh dari kompetisi internal. Mereka bisa menunjukkan kok ada beberapa siswa kita yang memang bisa menjuarai di event-event eksternal, baik di tingkat kota, tingkat provinsi. Bahkan yang namanya Najwa itu kan tadi ya, itu salah satu ya, itu kan memang anak hebat juga ini. Ini menunjukkan bahwa SMA 3 layak berkompetisi begitu loh. Oke, baik. Berarti memang pantas ya Pak untuk mendapatkan award siswa berprestasi. Ya, cuma ke depan mungkin pelaksanaan ini perlu ada evaluasi. Termasuk tadi ya kalau kita ikuti kan ada pemilihan award itu ya. Iya, betul. Nanti ke depan kita akan berikan narasi maksud dari pemenangan pemilihan award itu apa. Jadi ada organisasi. Mungkin juga berarti lebih didetailkan lagi untuk kriterianya ya Pak. Oke, insya Allah tahun depan lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rozak atas kesempatannya. Sekian dari saya. Terima kasih.